Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Bapak Ari Nurdiansyah MPD dan juga teman-teman kelas 4R1B yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alimullah dengan NIM 2023010208. Studi Pendidikan Agama Islam Stid Al-Khairiyah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Strategi Keluarga dalam Pembentukan Karakter Islami Anak dalam Pendidikan Islam melalui Kegiatan Mengaji di Rumah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan karakter Islami anak telah menjadi salah satu isu strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul secara moral dan spiritual. Dalam masyarakat modern yang penuh dengan tantangan globalisasi dan krisis nilai, pembentukan karakter tidak lagi cukup diserahkan pada lembaga pendidikan formal saja. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak memegang peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Salah satu pendekatan yang diyakini efektif dalam membentuk karakter anak adalah melalui pembiasaan kegiatan keagamaan di lingkungan rumah, khususnya kegiatan mengaji. Kegiatan mengaji tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas membaca huruf hijaiyah atau hafalan surat semata, namun juga sebagai sarana spiritual dalam memahami isi kandungan Al-Quran serta menginternalisasi nilai-nilai ketauhidan, akhlak mulia, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi keluarga dalam melaksanakan kegiatan mengaji di rumah bukanlah kegiatan yang bersifat serampangan atau spontan, melainkan memerlukan perencanaan dan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik anak. Strategi ini dapat dikaji melalui beberapa variabel utama seperti frekuensi mengaji, metode pendampingan orang tua, kedalaman materi yang disampaikan, dan sistem penghargaan atau apresiasi terhadap partisipasi anak. Frekuensi mengaji menunjukkan beberapa rutin kegiatan ini dilakukan sebagai pembiasaan yang konsisten. Metode pendampingan mencakup cara orang tua membimbing anak, apakah secara langsung dengan metode tutor sebaya, bercerita, atau dengan bantuan media visual dan audio. Kompleksitas materi mengaji juga penting diperhatikan, apakah hanya sebatas bacaan teknis atau mencakup pemahaman nilai akidah, akhlak, dan praktik ibadah harian. Sedangkan apresiasi berupa pujian, hadiah, atau penguatan verbal yang terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap motif belajar anak. Hubungan antara strategi keluarga dan pembentukan karakter Islami bukanlah hubungan linear, melainkan interaktif dan dinamis, tergantung pada pendekatan orang tua dan penerimaan anak terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Karakter Islami yang dimaksud dalam konteks ini mencakup dimensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejujuran dalam perilaku, kedisiplinan dalam beribadah, dan menjalankan tanggung jawab, seperti empati sosial terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut merupakan refleksi dari pemahaman yang dalam terhadap ajaran Islam, yang seharusnya tidak hanya diketahui, tetapi juga dirasakan dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi yang diterapkan oleh keluarga dalam melaksanakan kegiatan mengaji di rumah sebagai upaya pembentukan karakter Islami anak. Yang kedua, bagaimana kontribusi strategi kegiatan mengaji di rumah terhadap pembentukan karakter Islami anak dalam dimensi ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, dan empati sosial. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas strategi keluarga dalam membentuk karakter Islami anak melalui kegiatan mengaji di rumah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh keluarga dalam melaksanakan kegiatan mengaji di rumah sebagai
bagian dari upaya pembentukan karakter Islami anak. Yang kedua, untuk mengeksplorasi kontribusi kegiatan mengaji di rumah terhadap pembentukan karakter Islami anak, khususnya dalam dimensi ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, dan empati sosial. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas strategi keluarga dalam membentuk karakter Islami anak melalui kegiatan mengaji di lingkungan rumah. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden, yaitu orang tua menjadi fokus utama dalam kegiatan ini karena mereka secara langsung menerapkan strategi pendidikan karakter di rumah melalui aktivitas mengaji. Informasi yang diperoleh dari orang tua melalui wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang mendalam dan nyata tentang cara kegiatan mengaji direncanakan, dilaksanakan, serta bagaimana mereka mengarahkan dan mendampingi anak-anak selama proses tersebut. Di samping itu, orang tua juga dapat memberikan gambaran tentang reaksi anak terhadap strategi yang mereka gunakan, serta kesulitan yang mereka temui. Yang berikutnya ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pembentukan karakter Islami anak melalui kegiatan mengaji di rumah. Sumber-sumber ini meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, tesis maupun artikel yang membahas tentang pendidikan karakter, pendidikan Islam dalam keluarga, dan strategi pembelajaran keagamaan non-formal. Data ini diambil untuk memperkuat landasan teoritis dan kerangka berpikir dalam penelitian ini, serta untuk membandingkan temuan aktual di lapangan dengan hasil studi-studi sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif bersifat deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data ini secara khusus berfokus pada proses dan makna, dengan menonjolkan perspektif subjek penelitian. Tujuan utama pengumpulan data kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana kegiatan mengaji di rumah dapat membentuk karakter Islami pada anak. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara mendalam dan observasi, yang seluruhnya digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai strategi keluarga dalam membentuk karakter Islami anak melalui kegiatan mengaji di rumah. Yang pertama, ada wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan kepada orang tua sebagai subjek utama yang melaksanakan kegiatan pendidikan karakter Islami di lingkungan rumah. Teknik ini digunakan untuk menggali secara komprehensif strategi-strategi yang mereka terapkan, mulai dari frekuensi kegiatan mengaji, pendekatan pendampingan, hingga pemberian apresiasi terhadap anak. Seperti yang ditemukan peneliti, di mana orang tua menjadwalkan kegiatan mengaji di rumah setiap malam ba'da maghrib selama 30 menit sampai 1 jam tergantung kondisi anak-anak. Mereka tidak hanya menyuruh anaknya membaca saja, tetapi juga mengajak anak-anaknya berdiskusi tentang arti surat yang dibaca. Dan sebelum kegiatan tersebut selesai, mereka juga bercerita sedikit tentang kisah-kisah Nabi yang berkaitan dengan akhlak. Melalui wawancara ini, peneliti juga dapat memahami bagaimana orang tua merancang dan menyesuaikan kegiatan mengaji sesuai dengan karakteristik anak, serta bagaimana mereka menilai dampak dari kegiatan tersebut terhadap perkembangan karakter Islami anak, khususnya dalam aspek ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, dan empati sosial. Yang kedua, observasi. Observasi ini mencakup interaksi antara orang tua dan anak selama kegiatan mengaji berlangsung, metode pendampingan yang digunakan, suasana belajar, serta respon dan keterlibatan anak dalam kegiatan tersebut. Observasi bertujuan untuk menangkap realitas yang mungkin tidak
terungkap dalam wawancara, serta mendokumentasikan perilaku nyata yang mencerminkan nilai-nilai karakter Islami yang ditanamkan selama kegiatan tersebut. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini ada dua bagian. Yang pertama identitas responden dan juga pertanyaan wawancara. Identitas responden yang mencakup nama, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan jumlah anak dan usia anak yang terlibat dalam kegiatan mengaji. Yang kedua, pertanyaan wawancara seperti bagaimana Bapak Ibu merencanakan kegiatan mengaji di rumah? Yang kedua, metode apa yang digunakan dalam membimbing anak dalam mengaji? Yang ketiga, apakah kegiatan mengaji hanya fokus pada bacaan atau juga mencakup pemahaman makna dan nilai Islami? Yang keempat, bagaimana Bapak Ibu menyesuaikan metode mengaji dengan usia dan karakter anak? Yang kelima, menurut Bapak atau Ibu, nilai-nilai Islami apa yang paling kuat tertanam melalui kegiatan mengaji? Contohnya seperti ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, dan empati. Selanjutnya ada metode keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif mengenai strategi keluarga dalam pembentukan karakter Islami anak melalui kegiatan mengaji di rumah, digunakan 4 kriteria, yaitu pertama, credibility, yang kedua, transferability, yang ketiga, dependability, dan confirmability. Masing-masing kriteria ini diterapkan secara kontekstual dan relevan dengan fokus dan pendekatan penelitian yang digunakan. Yang pertama, credibility. Kredibilitas dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi teknik, yaitu dengan memadukan wawancara mendalam dengan orang tua, observasi terhadap kegiatan mengaji di rumah, dan dokumentasi seperti catatan hafalan, jadwal mengaji, dan foto kegiatan. Peneliti juga melakukan member checking, yaitu mengkonfirmasi ulang transkrip wawancara dan interpretasi awal kepada informan atau orang tua, agar informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan maksud dan pengalaman mereka. Selain itu, keterlibatan peneliti secara langsung dan intensif selama proses pengumpulan data memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap praktik pendidikan karakter Islami di lingkungan rumah, sesuai dengan konteks kehidupan keluarga muslim sehari-hari. Yang kedua ada transferability. Transferabilitas dicapai dengan menyajikan deskripsi kontekstual secara rinci, baik terkait latar belakang, sosial ekonomi keluarga, nilai-nilai keagamaan yang dianut, lingkungan tempat tinggal, serta rutinitas kegiatan mengaji anak bersama orang tua. Dengan menyediakan informasi kontekstual ini, pembaca dari latar yang berbeda dapat mempertimbangkan apakah temuan ini relevan dan dapat diterapkan pada situasi yang mirip. Misalnya pada keluarga muslim di daerah lain yang juga membiasakan anak-anak mereka mengaji di rumah. Yang ketiga, dependability. Dependabilitas dijaga dengan menyusun audit trail yang mencakup seluruh proses penelitian melalui dari penyusunan instrumen, dokumentasi, wawancara, catatan observasi, hingga tahapan analisis data. Semua proses tersebut dicatat secara sistematis dan rinci agar dapat direfleksikan atau dikaji ulang oleh peneliti lain. Yang keempat, confirmability. Konfirmabilitas dalam penelitian ini dijaga melalui refleksivitas peneliti, yakni kesadaran penuh terhadap potensi bias pribadi dalam menafsirkan data. Peneliti senantiasa mencatat refleksi diri dan pengalaman subjektif selama interaksi dengan informan agar tidak memengaruhi keobjektifan analisis. Peneliti juga memanfaatkan triangulasi sumber, yakni dengan mengkombinasikan informasi dari wawancara, observasi langsung, kegiatan mengaji. Berikutnya metode analisis data.
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang meliputi 3 tahap utama, yaitu redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama ada redukasi data. Tahapan ini dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi kegiatan mengaji. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian, misalnya percakapan yang menyimpang dari topik strategi mengaji dan pembentukan karakter Islami, akan langsung dieliminasi. Sementara data penting dikelompokkan ke dalam kategori awal seperti strategi pendampingan orang tua, nilai-nilai keislaman yang diajarkan, bentuk apresiasi, respon anak, serta faktor pendukung dan penghambat. Yang kedua, ada penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah diredukasi disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, matrik tematik, atau bagan kategorisasi, agar hubungan antara tema dapat terlihat lebih jelas. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data disajikan secara menyeluruh, peneliti melakukan proses interpretasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh berdasarkan temuan yang paling dominan dan relevan terhadap fokus penelitian, seperti bagaimana frekuensi mengaji memengaruhi kedisiplinan anak, bagaimana metode bercerita menumbuhkan empati, atau bagaimana pujian sederhana dari orang tua meningkatkan semangat spiritual anak. Kesimpulan yang ditarik tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga dikonfirmasi ulang melalui proses verifikasi, yaitu dengan meninjau kembali seluruh data, melakukan member checking kepada informan, serta membandingkan dengan teori dan temuan penelitian terdahulu. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan dapat dipertanggungjawabkan serta ilmiah. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.